Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizwafia Faujiah dari kelas 7C Pendidikan Matematika. Pada video ini saya akan menjelaskan penggunaan salah satu aplikasi Android yang dapat membantu mempelajari atau menyelesaikan permasalahan matematika, yaitu aplikasi Math Mobile Learning. Aplikasi ini tentunya dimaksudkan untuk membantu siswa dalam memahami konsep matematika. Hanya saja terbatas pada materi bangun datar kelas 7 SMP, seperti pada jenis-jenis bangun datar, sifat-sifat bangun datar, serta luas dan keliling bangun datar. Nah, sesuai pokok bahasan yang saya ambil dalam memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer ini, di sini kita akan mempelajari materi segi 4 dan segitiga. Nah, sebelumnya aplikasi ini memiliki beberapa fitur atau menu. Yang pertama ada menu materi. Di dalamnya terdapat materi bangun datar tentunya. Kemudian ada menu hitung untuk menghitung luas atau keliling bangun datar. Kemudian ada menu kuis berisi pertanyaan-pertanyaan singkat mengenai bangun datar. Dan ada menu tentang, yaitu tentu aplikasi Math Mobile Learning ini. Nah, sesuai pokok bahasan yang saya ambil, di sini kita akan mempelajari mengenai segi 4 dan segitiga. Nah, terlebih dahulu kita buka menu materi. Kita awali dengan mempelajari materi segi 4. Nah, di sekitar kita tentunya banyak sekali bangun yang berbentuk segi 4. Banyak sekali benda yang berbentuk segi 4, seperti pintu, kemudian jendela, lantai, dan sebagainya. Nah, secara umum ada 6 macam bangun datar segi 4. Yang pertama yaitu persegi panjang, kemudian ada persegi, pijar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Masing-masing dari bangun datar tersebut memiliki sifat tersendiri. Yang pertama yaitu persegi panjang. Persegi panjang di sini memiliki 4 sifat. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan dari persegi panjang adalah sama panjang dan sejajar. Terbukti di sini ada 2 pasang sisi yang berhadapan yang sama panjang dan sejajar, yaitu sisi AB dengan sisi DC, kemudian sisi BC dengan sisi AD. Sifat kedua yang dimiliki oleh persegi panjang yaitu diagonal-diagonal dari persegi panjang adalah sama panjang dan saling membagi 2 sama besar. Kemudian setiap sudut persegi panjang sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Yang keempat, persegi panjang dapat menempati bingkainya kembali dengan 4 cara. Nah, itu 4 sifat yang dimiliki oleh persegi panjang. Kemudian bagaimana rumus luas dan keliling persegi panjang? Luas persegi panjang dirumuskan dengan panjang kali lebar. Kemudian keliling persegi panjang dirumuskan dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, atau 2 kali panjang tambah lebar. Bangun datar segi 4 yang kedua yaitu persegi. Bagaimana sifat-sifat yang dimiliki persegi? Yang pertama, semua sifat yang dimiliki persegi panjang merupakan sifat persegi. Jadi, 4 sifat yang dimiliki oleh persegi panjang tadi juga
juga merupakan sifat dari persegi. Nah, kemudian sifat yang kedua, suatu persegi dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Yang ketiga, semua sisi persegi adalah sama panjang. Kemudian sifat yang keempat yaitu sudut-sudut suatu persegi dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Sifat yang terakhir, diagonal-diagonal dari persegi saling berpotongan sama panjang membentuk sudut si persegi. Yaitu 5 sifat dari persegi. Dari kelima sifat tadi dapat disimpulkan bahwa persegi adalah persegi panjang yang sisinya sama panjang. Kemudian bagaimana rumus luas dan keliling dari persegi? Luas persegi dirumuskan dengan sisi kali sisi, sedangkan keliling persegi dirumuskan dengan menjumlahkan seluruh sisi dari persegi atau 4 kali sisi. Nah, kemudian di sini ada bangun jajar genjang. Jajar genjang memiliki 4 sifat. Yang pertama, sisi yang berhadapannya sama panjang dan sejajar. Kemudian yang kedua, sudut yang berhadapannya sama besar. Yang ketiga, jumlah pasangan sudut yang saling berdekatannya 180 derajat. Yang terakhir, pada setiap jajar genjang, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Itu sifat-sifat dari persegi panjang. Untuk keliling jajar genjang, tentunya sesuai dengan definisi dari keliling, yaitu dengan menjumlahkan seluruh panjang sisinya. Sedangkan luas jajar genjang yaitu dirumuskan dengan alas kali tinggi. Lanjut ke bangun datar selanjutnya, yaitu belah ketupat. Belah ketupat memiliki 4 sifat. Yang pertama, semua sisi pada belah ketupat sama panjang. Yang kedua, kedua diagonal pada belah ketupat merupakan sumbu simetri. Yang ketiga, kedua diagonal belah ketupat saling membagi 2 sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Terakhir, pada setiap belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Kemudian bagaimana merumuskan keliling dan luas belah ketupat? Nah, untuk keliling belah ketupat yaitu dengan menjumlahkan semua sisinya, sedangkan luas belah ketupat dirumuskan dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sifat yang kelima yaitu bangun datar yang kelima yaitu layang-layang. Layang-layang memiliki beberapa sifat. Yang pertama, masing-masing sepasang sisinya sama panjang. Yang kedua, sepasang sudut yang berhadapannya sama besar. Yang ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Yang keempat, salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi 2 bagian sama panjang dan kedua diagonal itu saling tegak lurus. Itu sifat dari layang-layang. Nah, kemudian di sini ada keliling dan luas layang-layang. Dan yang terakhir ada bangun trapesium, sifat-sifat dan rumus dari trapesium, rumus luas dan kelilingnya. Nah, itu bangun datar yang termasuk bangun segitiga. Kemudian bangun segitiga. Nah, ada beberapa jenis segitiga. Yang pertama dibedakan berdasarkan panjang sisinya, yang kedua berdasarkan besar sudutnya. Nah, di sini bisa dilihat masing-masing dari panjang sisi dan besar sudut itu memiliki 3 jenis segitiga. Nah, di sini
dijelaskan gambaran mengenai jenis-jenis segitiga. Yang pertama, misalnya segitiga sama sisi. Di sini dikatakan AB sama dengan AC sama dengan BC. Berarti segitiga sama sisi itu adalah segitiga yang semua panjang sisinya sama. Dan untuk yang lainnya bisa dilihat di sini sudah dijelaskan semuanya. Nah, di sini juga ada mari membuktikan. Di sini disebutkan bahwa jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Ada rumus luas dan keliling segitiga, rumus Pythagoras, contoh soal, dan materi-materi lain yang berhubungan dengan segitiga. Nah, kita coba menghitung luas atau keliling dari bangun datar. Misalnya, kita akan menghitung luas dari persegi. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa luas dari persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah, untuk cara menghitungnya di sini kita tinggal masukkan angka, misalnya 5. Nah, di sini kolomnya hanya 1 karena semua sisi persegi itu panjangnya sama. Nah, setelah itu kita bisa langsung hitung. Nah, di sini hasilnya langsung keluar yaitu 25. Jadi, jika sisi persegi itu 5 satuan, maka luasnya adalah 25 satuan. Kita coba ke bangun datar yang lain, misalnya trapesium. Nah, rumus luas dari trapesium itu yaitu jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Misalkan di sini sisi pertamanya yaitu sisi AB 12, kemudian sisi DC-nya 6, kemudian tingginya misal 3, maka luasnya adalah 27. Nah, di sini kita bisa dengan mudah menghitung luas atau keliling suatu bangun datar. Atau misalnya menghitung keliling bangun datar. Misal bangun jejar genjang. Misal di sini kita masukkan sisi pendeknya 6, sisi panjangnya 8. Maka kelilingnya adalah 28. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi bangun datar yang lainnya atau cara perhitungan bangun datar yang lainnya bisa dicoba sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.